BM 185424304. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper yang berjudul Budidaya Kerapu di Air Payau. Kemudian latar belakang. Ikan kerapu umumnya dikenal dengan istilah gropers dan merupakan salah satu komoditas perikanan yang mempunyai peluang baik di pasar domestik maupun pasar internasional, dan selain itu nilai jualnya juga cukup tinggi. Ikan kerapu mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan untuk dibudidayakan karena pertumbuhan cepat dan dapat diproduksi massal untuk melayani permintaan pasar ikan kerapu dalam keadaan hidup. Selanjutnya, klasifikasi ikan kerapu. Kita dapat melihat klasifikasi ikan kerapu di layar tersebut. Selanjutnya, morfologi ikan kerapu. Kerapu macan mempunyai bentuk badan yang pipih, memanjang, dan agak bulat. Menurut Direktorat Jenderal Sudirman Perikanan Departemen Pertanian tahun 1979, mulut lebar, di dalam terdapat gigi kecil yang runcing, rahan bawah dan atas dilengkapi dengan gigi yang berderet dua baris, lancip dan kuat. Menurut Kordi 2001, kerapu macan mempunyai jari-jari sirip yang keras pada sirip punggung 11 buah, sirip dubur 3 buah, sirip dada 1 buah, dan sirip perut 1 buah. Jari-jari sirip yang lemah pada sirip punggung terdapat 15-16 buah, sirip dubur 8 buah, sirip dada 17 buah, dan sirip perut 5 buah. Kerapu macan memiliki warna seperti sawo matang dengan tubuh bagian vertikal agak putih. Pada permukaan tubuh terdapat 4-5 pita vertikal berwarna gelap serta terdapat noda berwarna merah seperti warna sawo menurut Kordi 2021. Selanjutnya, habitat dan penyebaran. Menurut Heemstra dan Ramdal tahun 1993, Cip Anomin 2021, ikan kerapu macan merupakan kelompok yang hidup di dasar perairan berbatu dengan kedalaman 60 meter dan daerah dangkal yang mengandung koral. Selanjutnya, teknik budidaya kerapu di kolam tambak, air payau, dan tawar. Berikut beberapa tahapan cara budidaya kerapu di tambak yang dapat dikerjakan oleh siapa saja. Yang pertama, pemilihan lokasi, kedua, faktor teknis, dan ketiga, faktor non-teknis. Selanjutnya, budidaya kerapu, faktor kimia fisika. Ada beberapa faktor kimia fisika perairan yang dapat mempengaruhi pembesaran kerapu di tambak. Pertama, suhu yang ideal adalah 24-32 derajat Celcius. Kedua, kandungan oksigen di perairan tambak harus berada pada kisaran 4-6 liter. Hal itu akan mempengaruhi kesuburan perairan tersebut. Ketiga, salinitas atau kadar garam di tambak harus berada pada kisaran 10-35 ppt. Selanjutnya, desain tata letak. Pembesaran kerapu dilakukan secara intensif, harus memperhatikan desain dan tata letaknya. Desain dan tata letak yang modern dapat memudahkan pembudidaya dalam mengelola tambaknya. Prinsip tata letak dan pembuatan tambak secara fungsional adalah memudahkan dalam operasional selama pembesaran berlangsung. Adapun persiapan sarana. Sarana dalam pembesaran kerapu di tambak harus dipenuhi agar proses pemeliharaan dapat berlangsung dengan baik. Sarana sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sarana utama dan sarana penunjang. Adapun sarana utama budidaya kerapu sebagai berikut: termometer, deometer, pH meter, nitrat atau nitrit tes, BOD tes, sachidit, obat-obatan atau bahan kimia. Sementara itu, sarana penunjang yang diperlukan antara lain sebagai berikut: serok atau seser, drum atau blong, ember atau baskom. Kemudian pengolahan lahan. Pengolahan tambak harus dilakukan sebelum benih ditebar.
Pada tambak yang tanah dasar tidak bisa kering, sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan masalah. Kemudian pengolahan tanah. Pengolahan tambak yang biasa dilakukan adalah pembalikan dan pengeringan tanah. Tanah dicangkul atau dibajak hingga tanah bagian atasnya terbalik menjadi di bawah. Kemudian pemberantasan hama. Biasanya banyak terdapat hama pengganggu yang muncul di tambak, misalnya ikan liar, sumpil, ketam, dan lumut. Kemudian pemupukan kolam. Untuk menambahkan kesuburan perairan, perlu dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang. Kemudian pengisian air kolam. Pengisian air dilakukan setelah tambak diberi pupuk organik. Biasanya air dimasukkan sampai ketinggian sekitar 80-120 cm, tergantung pada tebar dan besarnya benih yang ditebar. Selanjutnya, teknik pembesaran ikan kerapu. Dalam pembesaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari penebaran benih, pemberian pakan, pemantau kesehatan, dan pengelolaan air. Kemudian penebaran benih. Setelah kondisi tambak siap, penebaran benih dapat dilakukan. Biasanya benih ditebar 3-7 hari setelah pemupukan organik. Selanjutnya, makanan ikan kerapu. Pakan merupakan faktor utama bagi ikan untuk tumbuh. Untuk kerapu yang merupakan karnivora, pakan yang kurang dapat membuatnya menjadi kanibal. Pakan yang diberikan untuk kerapu ada 2 macam, yaitu pakan segar atau pakan pelet. Frekuensi pemberian pakan sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik kerapu. Selanjutnya, target produksi. Target produksi merupakan jumlah dan ukuran panen yang diinginkan. Target panen kerapu biasanya minimal berada di angka 0,5 kg per ekor. Untuk kerapu macam, waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh bobot tersebut sekitar 8 bulan. Kemudian pengolahan air. Pengolahan air disesuaikan dengan karakter ikan dan kondisi air tambak. Pada tambak yang subur dan cukup tenang, menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton. Selanjutnya kesimpulan. Ikan kerapu umumnya dikenal dengan istilah growers dan merupakan salah satu komoditas perikanan yang mempunyai peluang baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Dan selain itu, nilai jualnya yang cukup tinggi dan juga usaha pembesaran kerapu dapat dilakukan di tambak, baik yang masih produktif atau yang sudah tidak produktif. Yang penting masih ada pasokan air payau yang cukup. Dalam membudidaya kerapu, kita harus mengetahui beberapa tahapan cara membudidaya kerapu.